Mirna diarak tanpa busana karena dituduh memelihara tuyul. Sejak kematiannya, seorang tamu bernama Marni datang tengah malam, mengetuk pintu warga dan meminta kopi pahit. Siapapun yang membukakan pintu jatuh sakit, lalu mati perlahan bersama rasa bersalah yang terlambat disadari. Hujan turun tipis sore itu, membasahi tanah merah di desa Wonosari. Bau arak menyengat dari depan rumah Mirna, bercampur dengan lumpur dan asap rokok para lelaki yang berdiri melingkar. Tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya saling pandang, seolah menunggu satu orang cukup gila untuk memulai. Mirna dikenal pendiam. Janda tanpa anak yang hidup dari menjual jamu dan kadang arak. Tapi sejak uang warga sering hilang tanpa jejak, namanya mulai disebut-sebut. Dia piara tuyul, bisik seorang perempuan di balik pagar bambu. Uangku lenyap padahal rumah terkunci, saut yang lain, suaranya gemetar. Teriakan pertama datang dari Pak Lurah. Keluar kau Mirna. Pintu kayu itu dibuka perlahan. Mirna berdiri dengan wajah pucat, rambutnya basah oleh keringat. Matanya merah, entah karena menangis atau mabuk. Apa salahku? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Tangan-tangan kasar menarik tubuhnya. Kain yang melekat di badannya disobek. Mirna berteriak, menutup dada dan tubuhnya dengan tangan gemetar. Tapi tawa justru pecah dari kerumunan. Biar tuyulmu pergi. Arak keliling kampung. Mirna diseret. Kakinya tersandung batu. Lututnya berdarah. Arak disiramkan ke tubuhnya. Dingin dan menyengat. Sepanjang jalan, pintu-pintu tertutup rapat. Tak satu pun yang menolong. Di persimpangan desa, Mirna terjatuh. Ia menatap langit gelap, hujan bercampur air mata. Aku tidak bersalah, katanya lirih, suaranya tenggelam oleh tawa dan makian. Malam itu Mirna ditemukan tak bernyawa di dekat kebun pisang. Tubuhnya dingin, matanya terbuka, seolah masih ingin berbicara. Warga menguburnya tergesa, tanpa doa panjang. Nama Mirna dilarang disebut, seakan ia aib yang harus dilupakan. Namun, sejak malam pemakaman, suasana desa berubah. Ketukan pertama terdengar di rumah Pak Lurah, tepat saat jarum jam melewati tengah malam. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyanya dari balik pintu. Suara perempuan menjawab pelan, dingin, dan sangat dekat. Permisi, saya Marni. Boleh minta kopi pahit? Pak Lurah membuka pintu. Dan sejak malam itu tak ada lagi yang berani membuka pintu saat ketukan datang. Sejak kematian Mirna, malam di desa Wonosari tak pernah benar-benar sunyi. Angin selalu terdengar seperti desahan panjang, membawa bau tanah basah dan kopi gosong. Warga mulai terbiasa mematikan lampu lebih awal, mengunci pintu berlapis, dan berpura-pura tidur saat jarum jam mendekati tengah malam. Tapi ketukan itu tetap datang. Tok, tok, tok. Rumah Pak Wiryo yang pertama setelah Pak Lurah. Malam itu istrinya menggigil di balik selimut. Jangan dibuka, bisiknya panik. Pak Wiryo menelan ludah. Ketukan terdengar lagi, lebih pelan, lebih sabar. Permisi, saya Marni. Numpangga, boleh minta kopi pahit? Nama itu membuat darah Pak Wiryo terasa dingin. Marni adalah nama kecil Mirna sebelum menikah. Tak banyak yang tahu, tapi Pak Wiryo tahu. Ia pernah mengantarkan Mirna ke bidan bertahun lalu. Aku cuma mau kopi, suara itu melunak, hampir seperti merayu. Dulu kau sering minum di rumahku. Tangan Pak Wiryo gemetar saat ia membuka pintu sedikit. Di teras berdiri seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah, gaunnya lusuh menempel di kulit pucat. Kopinya, katanya singkat. Pak Wiryo menyeduh kopi pahit, tanpa gula, tanpa suara. Saat cangkir itu diserahkan, jari mereka bersentuhan. Dingin, terlalu dingin untuk manusia hidup. Perempuan itu tersenyum tipis. Terima kasih, katanya, lalu pergi begitu saja, menghilang di tikungan gelap. Pagi harinya Pak Wiryo terbaring demam tinggi. Matanya kosong, mulutnya terus mengigau. Jangan arak aku, jangan telanjangi aku. 3 hari kemudian ia meninggal. Desa gempar. Tapi belum sempat duka mereda, ketukan kembali terdengar di rumah Bu Sarmi. Lalu Pak Darto, lalu keluarga kecil di ujung desa. Polanya sama, tengah malam, kopi pahit, senyum dingin. Setiap yang membukakan pintu jatuh sakit. Beberapa sembuh, tapi tubuh mereka kurus dan matanya selalu menatap kosong. Yang lain menyusul Pak Wiryo ke kuburan.
Warga mulai menyebut nama itu dengan suara gemetar. Marni datang lagi semalam. Dia berdiri lama di depan rumahku. Matanya seperti menyimpan dendam. Di ujung desa, rumah keluarga Santo masih terang. Santo, istrinya Lina, dan anak mereka belum tahu bahwa malam ini ketukan itu akan memilih pintu mereka. Tok, tok, tok. Santo menoleh ke arah pintu. Siapa bertamu jam segini? Katanya heran. Di balik pintu, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Permisi, saya haus. Boleh minta kopi pahit? Dan Lina merasakan hawa dingin merayap dari lantai ke dadanya. Lina memeluk anaknya erat. Nafasnya tertahan ketika Santo melangkah mendekati pintu. Ketukan itu masih terdengar, pelan namun tak berhenti. Seolah tangan di luar sana tahu mereka sedang menahan rasa takut. Jangan dibuka, bisik Lina, suaranya nyaris pecah. Santo ragu. Ia mendengar cerita tentang tamu tengah malam itu. Tentang kopi pahit dan kematian yang mengikutinya. Namun suara perempuan di balik pintu terdengar lemah. Hampir seperti orang sakit. Saya hanya minta kopi. Sebentar saja, katanya. Dingin di luar. Anak mereka mulai menangis. Tangisan itu membuat Santo panik. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan berambut panjang terurai. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun bibirnya tersenyum tipis. Gaunnya basah dan kotor oleh tanah. Silakan masuk, kata Santo tanpa sadar. Begitu perempuan itu melangkah ke dalam, hawa dingin langsung memenuhi rumah. Lampu minyak berkedip. Lina merasakan bulu kuduknya berdiri saat perempuan itu menoleh ke arahnya. Kamu mirip mereka, katanya pelan. Mirip siapa? Tanya Lina, suaranya bergetar. Yang menertawakan aku. Santo menyeduh kopi pahit dengan tangan gemetar. Tak ada gula, tak ada suara lain selain air mendidih dan detak jantungnya sendiri. Saat cangkir itu diserahkan, perempuan itu menatapnya lama. Kamu ingat aku? Tanyanya. Santo menggeleng. Aku Mirna, katanya lirih. Atau Marni, nama yang kalian lupa. Ia menyesap kopi itu perlahan. Setiap tegukan membuat wajahnya berubah. Semakin gelap, semakin basah oleh cairan hitam yang menetes dari sudut bibirnya. Tahu rasanya dipermalukan? Suaranya berubah berat. Tahu rasanya diarak tanpa busana, ditertawakan, lalu ditinggal mati? Lina menjerit. Anak mereka menangis histeris. Perempuan itu berdiri. Rambutnya terangkat seolah tertiup angin yang tak terlihat. Aku hanya bertamu, katanya dingin. Seperti yang kalian lakukan padaku. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Besok sakit akan datang, katanya tanpa menoleh. Dan salah satu dari kalian tidak akan bangun lagi. Setelah ia pergi, kopi di meja berubah hitam pekat dan berbau busuk. Pagi harinya, Lina demam tinggi. Tubuhnya panas, matanya kosong. Ia terus mengigau. Jangan arak aku bukan tuyul. Santo sadar. Teror ini bukan kutukan biasa, ini dendam. Demam Lina tak kunjung turun. Tubuhnya panas seperti dibakar, tapi kulitnya pucat dan dingin saat disentuh. Santo duduk di samping ranjang sepanjang malam, mendengar istrinya mengigau dengan suara patah-patah. Mereka tertawa, semua menertawaiku. Anak mereka tertidur dengan wajah basah oleh air mata. Setiap kali angin berdesir dari celah dinding, Santo merasa seperti ada yang berdiri di luar, menunggu. Kabar cepat menyebar. Marni telah masuk ke rumah Santo. Warga tak lagi berani keluar rumah saat malam. Mushola sepi. Ayat doa hanya dibaca pelan dari balik pintu terkunci. Keesokan harinya Santo mendatangi Mbah Karto, orang tua yang dulu membantu pemakaman Mirna. Rumah itu sunyi, bau kemenyan tipis menyambut. Kau sudah dibukakan pintu olehnya, kata Mbah Karto tanpa menoleh. Dendamnya sudah menyentuh rumahmu. Apa yang harus saya lakukan? Suara Santo gemetar. Mbah Karto menghela napas panjang. Bukan soal menolak dia, tapi mengakui dosa kalian. Santo terdiam. Kenangan malam itu kembali. Ia ingat jelas berdiri di pinggir jalan, ikut menonton Mirna diarak. Ia tak melempar apapun, tapi ia juga tak menolong. Itu sudah cukup, kata Mbah Karto seolah membaca pikirannya. Diam juga dosa. Malam berikutnya ketukan itu datang lagi. Bukan di pintu depan, tapi di dinding kamar. Tok, Lina membuka mata. Senyumnya kosong. Dia datang lagi. Katanya pelan. Lampu padam. Udara membeku. Dari sudut kamar, sosok perempuan muncul. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya basah, bau arak dan tanah menyatu. Kopi pahitmu enak, katanya. Sekarang giliranku minum kenangan.
Bayangan-bayangan muncul di dinding. Warga desa tertawa, menunjuk, melempar hinaan. Lina menjerit saat melihat dirinya sendiri diarak tanpa busana, meski itu bukan dirinya. "Kami salah," teriak Santo sambil berlutut. "Kami bersalah, ampuni kami." Sosok itu mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Luka lebam di seluruh tubuh, mata penuh air dan kebencian. "Ampunan datang terlambat," katanya lirih. Lina menjerit satu kali, lalu tubuhnya terkulai. Nafasnya berhenti. Anak mereka menangis keras di sudut kamar. Marnie menoleh ke arah Santo. "Kau masih hidup," katanya. Untuk mengingat, saat fajar menyingsing, Lina telah pergi. Dan Santo tahu desa ini belum membayar semuanya. Pemakaman Lina berlangsung cepat dan sunyi. Warga datang tanpa menatap mata Santo. Mereka berdiri berjauhan, seperti takut dosa bisa menular lewat napas. Anak Santo digendong tetangga. Matanya kosong, tak menangis lagi. Tangisan seolah tertinggal di malam ketika ketukan itu merenggut ibunya. Malam turun lebih pekat dari biasanya. Angin membawa bau kopi pahit dan tanah basah. Santo duduk sendirian di rumah, lampu dibiarkan menyala. Ia tidak mengunci pintu. "Kalau kau datang," gumamnya, "datanglah." Tok, tok, tok. Ketukan itu muncul lagi, kali ini di pintu depan. Santo berdiri, lututnya gemetar, lalu membuka pintu lebar. Di teras berdiri Marnie. Rambutnya basah, wajahnya tenang, seperti tak lagi membawa amarah yang meledak-ledak. "Kau menungguku," katanya. "Aku bersalah," jawab Santo. "Aku diam saat kau dipermalukan." Marnie melangkah masuk. Rumah terasa dingin, tapi tak lagi mencekik. Santo menyeduh kopi pahit, tangannya mantap. Cangkir diletakkan di meja. "Minumlah," katanya. "Bukan sebagai tamu, tapi sebagai yang dizalimi." Marnie menatap kopi itu lama. Wajahnya berubah, luka-luka memudar. Senyum tipis muncul, bukan senyum dendam. "Kalian memanggilku dengan hinaan," katanya pelan. "Kini panggillah namaku." "Mirna," ucap Santo, suaranya pecah. Ia menyesap kopi itu. Udara bergetar. Dari dinding, bayangan-bayangan warga muncul. Mereka menunduk. Tertawa berubah menjadi isak. Suara pengakuan terdengar bersaut-sautan. "Kami salah. Kami pengecut, kami menutup pintu." Marnie berdiri. Rambutnya terangkat oleh angin yang tak terlihat. "Dendam bukan untuk disimpan," katanya, "tapi untuk dibangunkan." Bayangan menghilang satu persatu. Udara menghangat. Lampu kembali stabil. Marnie menoleh ke arah Santo. "Teror akan berhenti," katanya. "Jika pintu hati dibuka, bukan pintu rumah." Sosoknya memudar, seperti asap tersapu angin. Cangkir kopi di meja menjadi bening. Keesokan pagi, desa berkumpul di lapangan. Tak ada teriakan, tak ada tawa. Mereka berdoa bersama, menyebut nama Mirna tanpa bisik-bisik. Sebuah batu nisan diganti. Doa dibaca dengan suara lantang. Sejak malam itu, ketukan tak pernah terdengar lagi. Namun, setiap tengah malam, warga masih terbangun, memastikan pintu mereka terkunci rapat. Bukan karena takut Marnie datang, melainkan takut suatu hari mereka sendiri yang mengetuk pintu orang lain dengan tangan penuh dosa. Tahun-tahun berlalu. Desa Wonosari tampak tenang dari luar. Jalan diperbaiki, musyola kembali ramai, dan nama Mirna kini tertulis jelas di batu nisan yang dirawat rapi. Tak ada lagi yang menyebut tuyul, tak ada lagi tawa saat gosip beredar. Namun kebiasaan lama tak pernah benar-benar pergi. Setiap rumah menyimpan satu cangkir khusus, diletakkan di rak paling atas. Tak pernah dipakai, tak pernah dicuci. Jika ditanya, warga hanya menjawab singkat, untuk berjaga. Santo pindah bersama anaknya. Rumah itu dibiarkan kosong. Tapi orang-orang bersumpah, kadang tercium bau kopi pahit dari sana. Terutama saat hujan turun tipis dan angin berhenti mendadak. Ada pula yang mengaku mendengar ketukan pelan di malam tertentu. Bukan di pintu, melainkan di dada mereka sendiri. Ketukan yang datang bersama ingatan lama, tentang tawa yang salah tempat, tentang diam yang berubah jadi dosa. Dan di antara bisikan angin, suara perempuan itu seolah berpesan pelan, "Jangan tunggu mati untuk mengakui." Sejak itu, warga belajar satu hal. Bukan arwah yang paling menakutkan di dunia ini, melainkan manusia saat menutup pintu hati dan membiarkan kejahatan lewat begitu saja.